Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi menyajikan teks diskusi. Namun sebelumnya, Ibu ingatkan dukung channel ini dengan cara subscribe, klik lonceng notifikasinya, like, dan share juga kepada teman-teman kamu ya. Terima kasih. Teks diskusi disusun untuk menyajikan pendapat atau sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Nah, kegiatan ini dapat dijumpai misalnya di kelas saat mengerjakan tugas kelompok atau pada rapat OSIS tentang penyusunan kegiatan OSIS. Nah, setiap orang dapat mengajukan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang setuju atau pro, ada yang menentang atau kontra, dan ada yang ragu-ragu. Nah, gagasan dan argumen dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Nah, teks diskusi ada yang disajikan secara lisan dan ada secara tertulis. Bagaimana penjelasannya? Ikuti uraian Ibu berikut ini. Para siswa sekalian, hal-hal yang akan Ibu bahas meliputi A. Definisi, ciri dan fungsi, B. Menyimpulkan informasi, C. Struktur dan kebahasaan, D. Menyajikan teks diskusi. Baik, kita mulai dengan definisi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yang berarti membeberkan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar ilmu pengetahuan mengenai suatu masalah. Pengertian teks diskusi merupakan teks yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Adapun ciri-ciri teks diskusi yaitu 1. Strukturnya terdiri atas isu, argumen mendukung atau pro, argumen menentang atau kontra, dan simpulan. 2. Memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. 3. Menerapkan unsur kebahasaan sebagai berikut, yaitu penggunaan kata hubung perlawanan, pengaplikasian modalitas, penerapan kohesi leksikal, dan gramatikal. Kohesi leksikal merupakan kemampuan mencapai kalimat padu dalam memilih kata, sedangkan kohesi gramatikal adalah kemampuan mencapai kepaduan kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. Lalu, apa fungsi teks diskusi? Fungsi sosial teks diskusi adalah media untuk melihat masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat rekomendasi atau keputusan. Berikut manfaat yang diperoleh saat melakukan diskusi. 1. Melatih untuk berani mengemukakan pendapat dan berpikir secara kritis, tepat, logis, dan objektif. 2. Menemukan sumber bagi pemecahan masalah. 3. Belajar menghargai pendapat yang disampaikan orang lain untuk mencari kebenaran simpulan. 4. Membentuk sikap diri peserta. Diskusi tidak hanya menambah pengetahuan dan pengalaman serta kecakapan, tetapi juga semangat demokratis dan toleransi berkembang. 5. Berdiskusi membuat pikiran menjadi terbuka dan segera bertindak menyikapi kenyataan dan masalah di sekitar kita. Para siswa sekalian, berikut poin B, menyimpulkan informasi teks diskusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan merupakan sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan, hasil menyimpulkan atau kesimpulan. Jadi, simpulan berisi inti dari pernyataan-pernyataan dalam teks. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui sebelum menyimpulkan teks yaitu 1. Menentukan isi teks diskusi, yaitu mengambil garis besar atau intisari teks tersebut. 2. Meringkas teks diskusi. Langkah-langkahnya yaitu membaca teks diskusi dengan seksama, menentukan gagasan pokok tiap paragraf, lalu merangkai tiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Kamu dapat menggunakan konjungsi yang sesuai untuk merangkai gagasan pokok tersebut agar menjadi paragraf yang baik.
3. Menyimpulkan isi teks diskusi. Sebuah teks tentu memiliki bagian yang memiliki gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok dan gagasan penjelas merupakan aspek penting saat menyimpulkan isi teks. Nah, bagaimana menyimpulkan isi teks? Dengan langkah A. Membaca teks diskusi dengan seksama, B. Mencatat isi pokok teks, C. Menyusun gagasan pokok dengan baik agar menjadi simpulan yang benar. Para siswa sekalian, selanjutnya cermati contoh teks diskusi yang berjudul Pengaruh Smartphone di Kalangan Pelajar berikut ini. Isu atau masalah yang disampaikan dalam teks tersebut adalah smartphone yang memiliki banyak fitur dapat memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Karena adanya dampak tersebut, ada pihak-pihak yang memperdebatkan penggunaannya di kalangan pelajar. Pendapat yang mendukung menyatakan bahwa pelajar dapat mengakses internet melalui smartphone, sehingga dapat mencari informasi secara mendunia dan berkomunikasi dengan jangkauan yang luas. Adapun pendapat yang menentang menyatakan bahwa penggunaan smartphone memiliki dampak negatif bagi pelajar, di antaranya konsentrasi belajar berkurang, ketergantungan pada fitur atau aplikasi selama belajar, kebebasan mengakses situs yang kurang pantas melalui internet, mengurangi waktu belajar, dan mengganggu kesehatan anak. Adapun simpulan teks tersebut menunjukkan pemecahan masalah yang dapat diambil terkait penggunaan smartphone, yaitu belum tepatnya penggunaan smartphone di kalangan pelajar karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih dominan daripada dampak positif yang didapatkan. Dalam bagian simpulan ini, ada saran yang diajukan penulis dalam menyikapi permasalahan kontroversial tersebut. Penulis dalam hal ini mengajukan saran, kalaupun smartphone tetap digunakan oleh pelajar, perlu pengawasan yang lebih ketat dari orang tua. Para siswa sekalian, berikut Ibu lanjutkan pembahasan pada bagian C, struktur dan kebahasaan teks diskusi. Struktur teks diskusi meliputi pendahuluan yang berisi pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Struktur isi meliputi serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya, 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya, menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Struktur simpulan berisi simpulan argumen dari kedua sisi, mengevaluasi argumen yang paling efektif, dan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Agar lebih jelas, cermati model teks diskusi berikut: pendahuluan, kemudian pernyataan untuk membatasi topik. Berikut struktur isi berupa serangkaian paragraf dengan argumen setuju dan alasannya, kemudian menggunakan bahasa persuasif. Masih pada struktur isi, 2 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya, menggunakan bahasa kohesif untuk menunjukkan perubahan pendapat. Struktur simpulan berisi simpulan argumen dari kedua sisi, serta rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Adapun ciri kebahasaan teks diskusi antara lain: 1. Penggunaan konjungsi atau kata hubung, misal sebab, karena, sehingga, namun, contohnya pada kalimat tersebut. Penggunaan istilah teknis berkaitan dengan isu yang diangkat dalam diskusi, misal pada teks pengaruh smartphone di kalangan pelajar, contoh istilah yang digunakan, aplikasi, fitur, internet.
3. Penggunaan modalitas. Modalitas adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Contoh, harus, akan, ingin, mungkin. Berikut contoh penggunaannya pada kalimat. Para siswa sekalian, berikut Ibu akan membahas bagian D, menyajikan teks diskusi. Diskusi dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Secara lisan sering kalian lakukan saat belajar di kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu A. Intonasi atau lagu kalimat, B. Gestur atau gerak tubuh, C. Kejelasan dalam hal ini, kejelasan dalam vokal yang berkaitan erat dengan pelafalan dan volume suara. Bagaimana menyajikan teks diskusi secara tertulis? Gunakan judul yang menonjol, inspiratif atau kontroversial, mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris, bahasa yang syarat emotif, penggunaan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca, dan pernyataan topik yang jelas. Baik, cermati garis besar tentang teks diskusi pada tayangan berikut ini, oke? Para siswa sekalian, demikian pembahasan tentang teks diskusi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selalu semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.